Selamat pagi, Kak. Oke. Selamat pagi, Kak Ita. Nah, adik-adik udah disiapin belum Alkitabnya? Sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik siapin dulu Alkitabnya. Lalu jangan lupa adik-adik format penulisannya ditulis nama, kelas, dan sektornya. Oke? Udah semua belum tuh diganti? Di link Zoom-nya adik-adik ada Sani, sektor 3. Kelasnya kelas berapa? Kalau udah adik-adik tulis, lalu adik-adik bisa berpakaian dengan rapi. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan, hidung cerianya, celengan persembahannya, sama uang persembahannya ya. Handphonenya, kira-kira baterainya masih banyak nggak? Atau kita lowbat, buru-buru dia, mama mana jasa, mama. Nah, lalu jaringannya ya adik ya. Terus adik-adik bisa mengambil sikap duduk yang baik. Nah, adik-adik yang Mbak Tita dan ATK bisa dimohon mematikan mute ya. Nanti kalau disuruh bersuara atau berdoa baru mute-nya boleh dinyalakan. Tapi jangan lupa mikrofonnya harus tetap nyala. Jadi kakak-kakak bisa lihat wajah adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Oke. Setelah dilarang mencoret-coret ini adik-adik ya, sama nanti kalau ada perintah dari kakak layarnya aktivitasnya boleh digambar, diwarnai, baru adik-adik boleh mencoretnya. Nah, adik-adik udah siap kita ibadah ya adik-adik? Siap dong Kak. Siap Kak. Semua kelihatannya Kak. Lipat tangan kita tutup mata, kita saat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Oke, nah kita berdiri ya adik-adik. Anak-anak alam. Yesus Kristus. Yes. Kita mau nyanyi We Are in the Time of Love. Are in the time. We are in the time of love, family. We are in the time of love. Oh. Of our family. We are in the time of love. When I say chicky and I say chaka, when I say chicky, 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 chaka, when I say chaka, when I say chicky, when I say chaka, 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 chicky. Nah, kita lanjut lagi menyanyikan pujian dari Kidung Ceria nomor 151. Aku bersuka cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memuji.
memulai ibadah kita, sebelumnya kita akan doa. Biar kakak pimpin, semua masih berdiri semua kan? Adik-adik semua masih pada berdiri, kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah membangunkan kami pagi hari ini untuk kami dapat menghadap Tuhan, untuk dapat beribadah, timpa ini Tuhan, untuk selalu memuji nama Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal dengan hingga akhirnya. Tuhan juga berkati teman-teman kami yang masih belum datang ke ibadah online ini, kiranya Tuhan dapat berkati agar mereka dapat ikut bergabung turut serta untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, masih berdiri ya adik-adik ya. Kita nyanyikan lagu satu pujian lagi dari Kidung Ceria nomor 271. Cinta akan Yesus. Baiknya yang pertama dan ketiga. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Cinta akan Yesus pun berarti harus buang yang cemar. Kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar. Ini vaksin ya. Tidak sampai dekat garis deh. Nah, adik-adik masih berdiri ya. Nah, ada. Begini kan? Paskan, dapatkan nih. Bacaan Mas. Nah, jangan lari. Aduh, jangan lari kamu. Kita mainnya mana ya adik-adik? Kita bacaan Mazmur kali ini dari Mazmur pasalnya yang ke-34. Mazmur 34 ya Kak? Ya, ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. 7 sampai 11 sudah pada dapat belum adik-adik? Yang sudah dapat katakan amin. Suaranya mana ya? Kayaknya adik-adiknya Amin. Amin. Waduh, masih sedikit lagi yang dapat nih. Mana nih suaranya nih? Udah pada dapat belum adik-adik? Sudah, Kak. Oh iya, sudah. Itu yang kakak tunggu dari tadi. Ampun. Nah, kita baca secara berbalasan ya. Karena kata-kata yang tercetak ke dalam dan adik-adik sama kata-kata yang sudah ketemu semua ya adik-adik ya. Mazmur 34 dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya Kata-kata. Keempat. Ayat berapa? Ayat 7 sampai 7 11. sampai 11. ya kaitan. Oke, orang yang tertindak ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesusahan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Singa-singa muda merana kelaparan. tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian pujian. Adik-adik boleh duduk ya. Kesaksian pujian minggu ini akan dibawakan oleh adik siapa ya? Coba kita lihat bersama-sama ya. Oke, adik-adik. Ayo, siapa adik-adik yang mau memuji Tuhan? Boleh juga bersaksi, menceritakan pengalaman adik-adik tentang pertolongan Tuhan. Ada yang mau baca puisi kali Kak kayaknya. Oh, boleh juga Ada baca yang mau puisi. Ada yang boleh bercerita pengalamannya saat sakit, saat sekolah. Boleh. Ya, ya. Yo, jangan malu-malu. Berapa Siapa Adi ya? Alex atau Andrea mau bercerita atau menyanyi? Kristabel, Kristo, Elinda, Elo. Krista udah bisa main gitar nih. Waduh, keren banget. Waduh. Siap-siap nih Keren main nih, sama Krista nih, Kak Kak. Giri sama Kak Bara. Ada apa deh? Hans. Ayo adik-adik. Mau cerita? Mau cerita boleh. Boleh. Cerita apa? Cerita tentang Tuhan Yesus. Bercerita tentang kesaksian adik-adik nih, tentang pertolongan Tuhan, boleh. Pengalaman adik-adik tentang kebaikan Tuhan. Satu aja nggak apa-apa, satu cerita aja. Nggak usah panjang-panjang, adik-adik boleh menyaksikan nih kebaikan Tuhan. Oh, kalau cerita sih, kalau itu aku diberi 1 umur hari ini. Ulang tahun ya. Ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Tapi belum dirayain. Happy birthday. Birthday. Happy birthday. Senang ya ditambahkan umurnya oleh Tuhan ya. Ada di sini. Tambah pintar, tambah sayang sama mama papanya, rajin belajar. Yang lainnya ada yang mau nyanyi nggak? Apakah Jerry iringin lagu? Ada yang mau nyanyi nggak? Ayo ada yang mau nyanyi boleh, nanti kakak iringin, Kak Jerry iringin. Tapi Ayo adik-adik. perwakilan aja deh, satu cewek satu cowok biar enak. Itu bagaimana? Atau mau bareng-bareng boleh. Ada yang mau baca puisi? Ada lagi adik-adik yang memuji Tuhan? Shalom biasanya mau nyanyi nih. Mau nyanyi apa nih Shalom? Oh ya adik-adik sambil menunggu kesaksian, diingetin lagi ya buat adik-adik yang belum rename namanya. Jangan lupa ya diganti namanya sesuai formatnya yang tadi tuh. Namanya siapa, garis miring, sektor berapa. Oke adik-adik, sambil menunggu yang
Oke, Kak Jerry. Iya. Masih ada lagi yang mau Hari ini yang ulang tahun cuma satu aja ya, yang lainnya ada yang ulang tahun ya. Biar nanti didoakan sama-sama ya. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya Kak. Ayat hafalan kayaknya Kak Ina. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau kesaksian, kita masuk ke ayat hafalannya adik-adik ya. Oh, itu ada yang nyanyi, Kak? Mungkin minggu depan Kak Ina. Oke, Itu bisa latihan. suaranya mana ya? Yesus, Kristus, yeay. Yesus. Kita buka Alkitabnya, kita akan masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya kali ini untuk anak TK dari mana ya? RT, anak tanggung. Anak tanggung itu terambil dari mana? Kita lihat dulu ya. Filipi 4 Kak, ayat 4. Oh iya, Filipi 4 ayat 4. Yo adik-adik buka Alkitabnya. Filipi 4 ayat 4. Yang sudah dapat katakan amin. Sudah dapat adik-adik? Aminnya kecil banget. Amin. Amin. Itu yang tunggu. Ya, kita baca bersama-sama ya. Yang sudah menemukannya, Filipi 4 pasal 1, 2, 3. Bersuka Sukacitalah senantiasa Dan Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacita. nanti kalau adik-adik, 4 bersuka. nah adik-adik kalau adik-adik udah menghafalkannya, video ayat hafalan adik-adik bisa adik-adik kirim melalui link yang ada di sini atau melalui kakak-kakak layan di sektornya masing-masing yang mengajar ya. Nanti ada hadiahnya bagi adik-adik yang rajin mengirimkan ayat hafalan. Boleh pakai gaya juga boleh ya Kak ya. boleh dong Kak. Ayat hafalan ini ditunggu hari Kamis minggu besok ya Kak ya. Hari Kamis minggu ini tanggal 20. Ayat hafalan ini adik-adik dikirimkan paling lama kakak-kakak tunggu tanggal 20 Januari. Tunggu 22. Belum dapat saya yang Philip. Filipi 4 ayat 4. Itu ada di slide-nya, bisa dikasih baca. 2 detik baca langsung hafal itu kalau Kakak. Keren. Kalau Kak Jerry mah hafalannya keren. Karena juga ya Kak Neti. Iya Kak. Kak, boleh Kak? Mungkin ada yang mau langsung Kak. Oh, ada yang mau langsung nggak gitu kok. Aku mau kalau langsung. Langsung namanya siapa yang mau misalnya. Oh, Meteo. Salam Kak. Oke Kak. Jadi Kakak nggak bingung nih yang mana dulu. Kak, Adik-adik udah pada apa? Kak boleh tetap share screen nggak? Aku mau nulis untuk catatan ibadah. Boleh. Dikasih waktu 5 detik lagi. 10 detik. 10 detik. 10 detik. Boleh deh 10 detik. Oh, that's so low. Kayak 5 menit dong. 5 menit. Kakak-kakak di sini udah keburu ketiduran 5 menit. Iya, kelamaan adik-adik. 1 Ya menit. kan kayak masa cuma sebentar. Gak bisa. Bisa, ayo. Udah. Bersukacita. Gak bisa kayak Triknya gitu. biar cepat hafal. Apaan sudah Baca sambil ditulis. Nah, biasanya jadi cepat hafalnya. Saya. Oh, Jeremy.
Jeremy. Udah tuh, sebentar Saya ya. belum dapat yang Filipi. Saya belum dapat. Masih di share screen sebentar dulu. Kalau share screen-nya udah di close, baru. Kita yang Kak, Shalom udah hafal. Oke, Udah pada hafal. udah bisa. Oke. Oke, kita tutup ya. Share screen-nya dulu sementara kita tutup. Nah, tadi yang Siapa pertama nih yang angkat pertama? tangan siapa ya? Siapa yang pertama nih, Kakak Lia? Ayo kakak milih, Kak Noel, Kak Jerry milih. 3 orang aja ya kak. Nanti 3 orang aja ya. 3 orang. Ayo, yang pertama Tadi siapa? Shalom yang nunjuk Matthew sama Jeremy. Shalom, Matthew, Jeremy, boleh. Oke. Kita mulai dari Shalom. Ladies first, Shalom, silakan. Ayo, Shalom. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, Bagus, luar bagus. biasa. Selanjutnya, Matthew. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, mantap. Ini Jeremy. di rumah Kak Jerry langsung deh ini. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Wow, Wah, hebat. Aku hafal. Penghafalnya luar biasa banget. Jadi adik-adik yang udah ngafalin langsung tetap ngirim video hafalannya ya. Terus yang belum ngafalin juga belum ngafalin di sini maksudnya. Nanti selesai IMPA langsung hafalin, direkam ya Kak Jerry ya, Kak Ina. Terus Direkam. kirim ke kakaknya adik-adik masing-masing di pos. Oke, selanjutnya Kak Ina. Lanjut. Screen-nya belum ada. Screen sharing. Selanjutnya adik-adik kita masih berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu pujian sebelum kita masuk ke pembacaan firman ya. Adik-adik kita berdiri lagi. Anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Kita buka Kidung Ceria nomor 140. Firman-Mu pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Nah, adik-adik, kita akan pisah kelas ya. Untuk sektor 1 dan sektor 6. Firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Jerry, sektor 7 dan sektor 12 oleh Kak Neti, dan sektor 13 sampai sektor 16 oleh Kak Noel. Nah, adik-adik bisa bergabung di link-nya masing-masing ya, Kak. Iya, ini sebelum Kak Raymond buka roomnya, mau tanya dong, ini William Aubrey Amos sama Calvin Peter sektor berapa ya? Karena tinggal kalian berdua nih yang belum cantumin sektornya adik-adik. Aku sektor 5. Iya sebentar Kak. Oh, Calvin sektor 5. Sama Kak Jerry ya.
Iya. Oke, sektor 1 Wilham sampai 6 sektor berapa ya? ini ya. Oke deh, Kak Raymond buka ya. Ini Kak, Oh, Willy sektor 13. Oke. Willy. Ayo adik-adik, kita masuk ke kelasnya masing-masing. Sektor 1 di Kak Jerry, sektor selanjutnya di Kak Noel, sektor selanjutnya di Kak Neti. Kak Ina ikut siapa ya? Kaina boleh kemana aja. Arigato gozaimasu. Kak, Elo Caca kok di invite-nya sektor 13? Caca. Kak Elo Jerry dan coba. Caca. Caca sektor berapa Kak Jerry? Kalau Caca kan, oh sektor 4. Tadi Kak mau liatin ke ini. Tapi ini yang invite sektor 13 sampai Berarti Kak minta tolong Kak Raymond untuk pindahkan Elo dan Caca ya Kak Re. Iya, Elo Caca nggak usah ini ya. Di cancel aja itunya, invitation-nya. Diam-diam baik di situ aja, nanti Kak Re pindahkan ke sektornya. Nah, Ada Diandra ya. kayaknya ada semua nih ya. Coba Kak Jerry cek dulu, Kak Jerry cek. Ada Hans sektor 3, ada Diandra sektor 4. Keke itu Nah. mau masuk Kak, Keke. Calvin, oh Calvin ini sektor 5. Rere sektor 6. Ada Nathan sektor 2, Jeremy sektor 4. Ada Elo dan Caca sektor 4. Sunny sektor 3. Dan Yoel sektor 4. Ada Ken sektor 3. Berarti sudah semua ya. Semua. Sebentar, kakak mau cari Kak Raymond masih ada di sini. Oh ada. Masih Kak? Kare nanti yang share screen boleh minta tolong Kare atau dari aku aja? Kak Jerry aja ya. Oh ya udah sebentar ya, siapin dulu. Terserah Kak Jerry sih, kalau muka aku juga nggak apa-apa Kak. Iya kali. Nah, jadi sekarang kita mau masuk firman Tuhan. Kita siapkan dulu Alkitabnya. Bacaan kita dari Matius 5. Matius 5 sudah pada ketemu belum adik-adik? Sudah pada ketemu? Matius 5 ayat 1 sampai 4. Yang sudah ketemu coba katakan amin. Matius berapa tadi Kak? Matius 5 ayat 1 sampai 4. Amin. 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 Mana lagi nih? Amin. Oh, amin. Mana lagi? Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitabnya terbuka. Kita bangkit berdiri dulu. Kita mau berdoa. Kakak pimpin doa. Mari kita lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami hingga saat ini. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti apa yang ada dalam firman Tuhan. Kami dapat mendengar, kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nah, jadi kita mau baca ayatnya 1 sampai 4 ya, karena ayatnya pendek kita baca ganti-gantian ya. Ayat yang ganjil kakak, ayat yang genap adik-adik. Jadi 1 kakak, 2 adik-adik, 3 kakak, 4 adik-adik. Sudah ketemu semua kan? Matius 5 ayat 1 sampai 4. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, Berbahagialah orang Berbagai miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi ini bacaan kita hari ini. Kita biarkan Alkitab kita terbuka sambil kita mendengar firman Tuhan. Nah, adik-adik, minggu lalu itu firman Tuhannya tentang jangan takut. Jadi sudah diterapkan belum selama seminggu ini adik-adik? Sudah pada berani? Sudah tidak takut lagi? Masih ada yang takut-takut nih. Gimana? Masih ingat nggak? Minggu lalu tuh jangan takut. Ceritanya yang siapa? Ayo tentang tokohnya siapa? Yosua dengan Kaleb. Supaya mengingatkan kita supaya jangan takut dalam menghadapi berbagai macam keadaan, masalah, situasi, apapun. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, jadi itu jangan adik-adik jangan lupa. Kita selalu ingat, kita harus tetap berani, kita harus yakin karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini kita sudah baca tentang dari Matius 5. Kakak coba share screen dulu ya sebentar. Ini salah. Kelihatan nggak adik-adik? kelihatan. Oh, udah kelihatan. Kelihatan, Oke, Kak. temanya itu kepencet lagi. Salah. Temanya itu apa? Be happy. Be happy, ada yang tahu artinya apa? Be happy. Be happy. Senang. Apa? Senang itu atau bahagia? Senang, sukacita, bahagia. Jadi temanya bahagia. Nah, dalam Matius, akan jelasin sedikit ya. Sini tentang kitab Matius. Matius ini termasuk dalam Injil sinopsis. Jadi di Alkitab kita itu ada 4 Injil sinopsis. Yaitu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Injil sinopsis itu adalah suatu yang kitab yang isinya itu melihat, artinya tuh sinopsis ini artinya melihat bersama atau dapat dilihat bersama. Maksudnya apa melihat bersama, dapat lihat bersama? Jadi yang dimaksudkan itu adalah melihat bersama, yang dilihat itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus dan kehidupan Tuhan Yesus langsung. Jadi di dalam kitab ini diceritakan perjalanan dari Tuhan Yesus lahir sampai bangkitnya Tuhan Yesus. Jadi semua pekerjaannya, semua kehidupannya ada di dalam kitab ini. Makanya dinamakan Injil sinopsis. Dari ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang kita bahas tentang Matius. Coba kita lihat. Matius. Kalau dari Matius, isinya kitab Matius itu ada
tujuh tema dalam, bukan 7 tema, 7 topik dalam kitab Matius ini. Yang pasal 1 sampai 2 itu tentang silsilah teologisnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini keturunan dari mana itu diceritakan, silsilahnya diberitahukan, diinformasikan, karena ada tiga tahap. Setiap tahapnya itu ada 14 generasi, atau kalau dibagi menjadi dapat 7 tahap atau dibagi menjadi 6 tahap, itu setiap tahapnya itu ada 7 generasi. Tuhan Yesus itu di generasi ke-7. Lalu di pasal 3 sampai 7 itu isinya ceritanya tentang pelayanan Tuhan Yesus di kota Galilea. Sedangkan di pasal 8 ayat 1 sampai pasal 10 ayat 4 sampai 2 itu diceritakan tentang mukjizat Tuhan Yesus yang dilakukan Tuhan Yesus, mukjizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus terhadap orang banyak, dan bagaimana caranya mengabarkan Injil. Selanjutnya itu dari pasal 11 ayat 2 sampai pasal 13 ayat 52 isinya tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus ucapkan. Tentang apa perumpamaannya? Tentang kerajaan surga tentunya. Selanjutnya yang kelima itu tentang peristiwa penting yang mengatur tingkah laku dan tata tertib jemaat pada saat itu. Selanjutnya yang pasal 19 ayat 1 sampai pasal 25 ayat 46 itu menceritakan pada saat Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem sampai cerita tentang akhir zaman. Dan yang terakhir, di pasal terakhir itu tentang kesengsaraan dan kebangkitan Yesus. Jadi kita hari ini baca tadi ayat berapa? 1 sampai 4 ya. Ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4, ayat 1 dan 2-nya ini apa maksudnya? Yang kita bisa lihat apa kata-kata penting di sini, yaitu adalah ketika Yesus melihat orang banyak. Ayat 1 dan kedua menceritakan bahwa khotbah Tuhan Yesus di atas bukit terhadap murid-murid dan siapapun yang di bawahnya. Kenapa sih Tuhan Yesus kalau khotbah di atas bukit pada saat itu? Karena kalau di atas itu lebih sunyi, nggak ada yang mengganggu, nggak ada yang lewat, jadi tidak terganggu, sehingga dapat khotbah dengan baik di atas. Dan kalau di atas pun suaranya jadi lebih keras, sehingga murid dan siapapun yang di bawah itu dapat mendengar dengan jelas. Lalu di ayat yang ketiga itu, coba kakak minta satu orang baca ayat ketiga lagi. Apa ya? Hans deh, coba minta tolong Hans. Tolong bacain yang ayat ketiga. Ayat 3, bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Itu kan Kak? Ayatnya di Alkitabnya. Ayat. No, di Alkitab. Oke. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga, betul. Bahagia, kata pertamanya berbahagialah. Bahagia itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia adalah artinya yang tadi Hans bacain. Keadaan atau perasaan senang dan tentram. Jadi kalau keadaan kitanya yang senang, terus tentram, nyaman, nggak gelisah, itu namanya bahagia. Jadi bahagia itu bisa kita artikan juga sebagai bebas dari segala yang menyusahkan. Gampang kan? Lalu di ayat 4, kakak baca, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi di ayat 4, kata pertamanya tetap berbahagialah. Lalu berbahagialah orang yang berduka cita. Loh, kok gitu sih? Kan berduka cita artinya apa nih?
orang-orang yang sedang berduka dan bersedih hati secara mendalam. Orang yang sedih kok diminta berbahagia gimana sih? Nah, nanti kita akan tahu jawabannya. Terus berduka cita, kita membahas tentang berduka cita dulu. Kita harus mengerti dulu berduka cita itu apa sih? Bagaimana sih? Contohnya apa sih? Nah, orang berduka cita itu biasanya ada 3 penyebabnya. Yaitu yang pertama, kedukaannya itu karena adanya kematian. Jadi contohnya seperti kita punya keluarga ada yang meninggal karena sakit atau apa, jadi kita ditinggal, itu kita jadi berduka. Lalu contohnya lagi yang kedua, kalau menyerah. Jadi kalau kita tidak bisa, misalnya kalau di sekolah, aduh susah banget ini ujiannya, nggak bisa jawab, gimana ya. Jadi kita tuh sedih. Bukan. Jadi kata lainnya tuh kayak sedih. Jadi sedih kan kalau kita nggak bisa ngerjain atau kita dikasih tugas dari sekolah, di rumah, aduh kita bingung namanya siapa ya. Di rumah belum ada yang bisa bantu lagi, kita sudah sedih duluan. Nah, itu salah satu contoh berduka. Lalu yang terakhir ini nih, ini yang bahaya. Berdukanya karena dosa. Jadi gereja atau bahkan aturan Tuhan. Itu kalau kita sudah melakukan, pada saat kita melakukan Tuhan langsung mengingatkan kita. Jadi kita jadi bersedih. Kenapa ya tadi Pak? Kenapa ya? Nah, jadi hal-hal itu yang membuat kita sebagai manusia berduka. Nah, lalu coba sebelumnya itu kakak mau minta adik-adik, karena ini semuanya kayaknya terlalu serius atau bagaimana ya? Kakak nggak ngeliat. Coba adik-adik tunjukin dulu dong senyumnya. Kakak pengen lihat dulu mana senyumnya ya. Ini gimana caranya? Coba ada yang bisa senyumnya tuh biasanya kalau adik-adik kalau senyum tuh mukanya kayak gimana? Ini aku. Gitu. Gitu. Gimana tuh? Yang senyum, yang sampai kelihatan gigi itu. Jadi kalau tadi bahagia itu biasanya contohnya paling gampang diekspresikannya kita senyum. Ya kan? Kalau ada yang senyum, ada yang lagi bahagia, ada yang lagi senang, masa sambil nangis kan nggak mungkin. Pasti senyum, minimal senyum, kalau nggak ketawa. Ya kan kayak di gambar ini ada yang senyum, ada yang ketawa sampai kelihatan gigi, ada yang senyumnya tipis-tipis aja, yang senyumnya malu-malu. Lalu selanjutnya kalau muka sedih bagaimana? Muka sedih biasanya kita cemberut. Lebih sering tuh apa? Bibirnya tuh jadi ke bawah. Sedih. Jadi biasanya tuh kita dapat melihat orang, melihat ekspresi orang itu kita tahu orang itu lagi bahagia atau lagi sedih. Di dalam bacaan kita hari ini, kakak mau tanya lagi. Kalau misalnya tadi ada bahagia dan sedih, ada senyum dan sedih, adik-adik lebih pilih yang mana dalam kehidupan? Senyum. Sedih. Senyum. Kalau senyum kenapa dari tadi masih nggak senyum juga sih? Kakak belum lihat senyum. Harus senyum semuanya. Oh iya, senyum. Kenapa senyum? Kenapa sukanya yang bahagia? Kenapa nggak suka yang sedih? Karena sedih itu nggak enak, Kak. Nggak enaknya kenapa? Emang pernah ngerasain sedih? Pernah. Contohnya apa sedihnya? Kenapa? Sedih kayak jatuh, kepala aku Oh, berdarah di sini. Jadi pasti rata-rata kita semua sudah merasakan sedih ya. Nah sekarang Senyum. yang adik-adik harus ingat karena kita semua pernah merasakan sedih atau berduka. Kita harus ingat di sini bahagia atau berduka kita harus tetap bersyukur terhadap Tuhan Yesus. Kenapa? Karena tadi kita kembali ke ayat 4 itu dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi ketika
berduka cita, kita sedih, kita harus selalu ingat Tuhan Yesus sendiri yang akan menghibur kita. Terus caranya bagaimana bahagia? Di sini tulisannya pencet. Pesan firman Tuhan ini untuk kita hari ini, bahagia dan diberkati. Yang pertama itu percaya terhadap Tuhan Yesus. Jadi hal yang pertama kita harus lakuin supaya kita bahagia dan kita juga diberkati, maka kita harus pertama percaya Tuhan Yesus. Kenapa kita harus percaya? Karena Tuhan Yesus punya semua jawaban dari masalah kita. Kita nggak perlu takut. Kita bingung mau gimana, mau menjawab masalah kitanya susah, kita udah tanya teman nggak bisa, kita tanya mama papa nggak bisa juga, kita tanya kakak nggak bisa, tanya adik nggak bisa membantu. Jangan lupa kita harus tetap percaya Tuhan punya jawaban. Lalu yang kedua adalah berharap dan mengandalkan Tuhan Yesus selalu. Jadi jangan pernah menyerah. Aduh, kita udah percaya nih. Ada supaya dijawab masalahku. Tapi jawab deh supaya lukaku sembuh atau kesedihanku ini hilang. Kita berdoa deh. Tiba-tiba kok masih sedih juga ya? Kok masih sedih juga ya? Ya itu kita yang nomor 2 diingatkan. Berharap selalu, jangan pernah menyerah. Menunggu jawaban Tuhan Yesus. Karena jawaban Tuhan Yesus bukan semau kita. Bukan, Tuhan tolong jawab ya. Itu namanya bukan tolong, namanya itu perintah Tuhan Yesus. Jadi kita harus tunggu. Tuhan itu punya waktunya sendiri. Karena Tuhan yang menentukan waktu yang terbaik buat menerima jawaban tersebut. Lalu yang ketiga, kita harus punya apa? Hati lembut, sabar, dan penuh hormat. Jadi kita harus selalu lakukan semua sifat-sifat ini. Hati yang lembut, sabar, penuh hormat terhadap Tuhan dan sesama kita. Sesama kita siapa aja? Teman-teman kita, teman-teman sekolah, di rumah, teman-teman di IMPA, terhadap siapapun, papa, mama, keluarga kita, guru, siapa saja yang kita kenal, kita tidak kenal, kita harus terus lemah lembut, sabar, dan penuh hormat. Dan yang keempat adalah penghiburan. Jangan lupa, kalau sedih, kita harus selalu ingat, Tuhan pasti hibur kita. Jadi, orang yang berbahagia adalah mereka yang selalu mengasihi, mengalami. Orang yang berbahagia adalah mereka yang selalu mengalami kasih di dalam Yesus dalam situasi apapun. Jadi kita sedih, kita senang, kita selalu merasa tenang. Kita merasa nyaman. Kita sedih, sedihnya pasti cuma sesaat. Karena Tuhan Yesus langsung hibur, kita kembali diberkati, kembali merasakan kasih dari Tuhan, kita kembali bahagia dalam hidup kita. Nah, kira-kira adik-adik sudah bisa menerapkannya? Yang ini gampang kan? 4 step, 4 langkah. Percaya, berharap, sabar, lembut, penuh hormat, dan ingat kita selalu dihibur. Simple, 4 aja yang dalam bacaan kita hari ini diajarkan. Kita harus punya 4 sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, jadi saat ini ada, kita stop share dulu ya. Hari ini tuh ada aktivitas, adik-adik, aktivitasnya itu, kakak coba ya. Aktivitasnya itu pakai Google Form. Bisa kan pakai Google Form-nya? Biasa di sekolah pakai Google Form juga kan? Adik-adik, semua pada biasa pakai Google Form kan? Bisa, Kak. Bisa, sebentar ya kakak kirim dulu, kakak cari dulu.
Google Form. Mana Google Formnya? Kak Raymond, Ya, Kak. Kak Ray nanti bisa minta tolong sharing juga kan ya? Biar ngasih tahu adik-adiknya buat Sharing linknya, Kak ya. sebentar ya, aku cobain itu. Kakak tulis di chatnya ya adik-adik ya, formnya, link Google Formnya. Nanti kita masuk bareng-bareng, kakak kasih tahu cara isinya. YouTube ya. Itu nanti teman-temannya lupa bawa. Kalian bawa aja. Oke. Dari mampu kamu sekarang. Adik-adik coba lihat di chatnya ya. Oke, coba kita mau cerita atau Ada nggak di chat room? Udah ngeliat belum linknya? Udah. Udah, coba kita masuk situ ya. Kak Raymond boleh share screen-in itunya nggak Kak Raymond? Aktivitasnya, Kak. Formnya. Aktivitasnya. Oke, wait ya, Kak. Minta tolong Kak. Bentar, Kak. Adik-adik kalau udah ada nanti langsung buka ya. Nanti kakak pandu dulu caranya. Cara mengisinya seperti apa. Nanti dibantu kakak Raymond juga untuk share screen. Bentar ya, Kak. Ya. Udah ada yang di linknya adik-adik? Aku nggak bisa masuk ya, Kak? Nggak bisa masuk ya? Mungkin Google Classroom-nya yang belum sign in dulu supaya bisa. Itu yang Nggak bisa masuk juga sebentar. Udah bisa? Udah sign in belum? Sign in dulu, nanti baru bisa buka formnya. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa masuk, Kak. Nggak bisa masuk juga. Sebentar ya. Kenapa Yang bikin ya? form Google siapa ya, Kak? Kak, nggak bisa masuk. Gimana Kak Ray? Yang bikin form Google siapa ya, Kak? Kanuel. Kanuel yang bikin. Nah, ini Kiki udah selesai. Ini udah ngerjain dia. Masih nggak bisa masuk, tapi ada bentar ya. Oh, ini baru bisa nih, Kak. Ini aku share screen ya, Kak. Ya. Nah, jadi nanti kalau yang belum bisa coba-coba lagi ya. Jadi di sini nanti adik-adik ketika udah buka linknya tinggal masukin nama. Masukin namanya kalau bisa jangan nama panggilan ya.
Misalnya Kak Raymond, namanya Raymond, jangan cuma Kak Mon. Kita bingung nanti tulis namanya, nama lengkapnya, tulis, terus lalu yang kedua itu kita tulis sektor berapanya. Jadi jangan lupa adik-adik sektor berapa. Kalau sudah diisi, nah soal di bawah itu ada mencocokkan kalimat. Jadi kalimat pertama itu berbahagialah orang yang membawa damai. Nah, selanjutnya lanjutannya apa nih? Adik-adik cari, nanti adik-adik isi. Yang mana tinggal adik-adik checklist. Misalnya karena mereka akan dihibur, bisa checklist yang pertama. Atau berbahagialah orang yang membawa damai karena upahmu besar di surga. Checklist, jadi adik-adik harus mencocokkan kalimatnya. Itu masih nanti nggak cuma 4, itu ada 8 sebelah kanannya juga. Adik-adik nanti tinggal scroll ke kanan atau ke kiri. Gitu. Kalau sudah selesai bisa semua, adik-adik langsung submit. Saya sudah. Sudah? Waduh. Kakak aja baru jelasin. Kalau sudah ada tampilan seperti ini, berarti adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitasnya. Kan sudah selesai, Kak. Sudah selesai. Waduh, pada cepet-cepet banget. Di sini hebat-hebat ya. Kakak belum selesai ngomong padahal. Nah, jadi yang belum selesai nanti kakak tunggu ya aktivitasnya ini ya. Jadi adik-adik bisa kerjakan, adik-adik bisa save juga itu linknya. Jadi nanti kakak tunggu sampai hari Kamis juga boleh. Hari Kamis barengan dengan ayat hafalan yang tadi ya. Ada pertanyaan dari aktivitas yang minggu ini? Ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya? Calvin mau nanya? Kirain senyum-senyum mau nanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke ibadahnya lagi. Itu Kak Raymond untuk liturginya, Kak Raymond pegang juga kan? Iya, ini aku share screen. Oh, ya. Jadi kita akan merespon firman Tuhan. Seperti biasa, kita mau memuji nama Tuhan, kita berdiri. Anak-anak Allah, Yesus, Kristus. Kok nggak ada suaranya ya? Ulang lagi ya. Kakak ulangi lagi. Anak-anak Allah, Yesus Kristus. Yes. Itu dong. Semangat. Kita akan menyanyi Kidung Ceria nomor 267. Siapa yang berpegang bait 1, 3, dan 4. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu
Nah, sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan doa syafaat. Kita mau minta dua adik yang mau ikutan. Wah, Jeremy, kakak belum selesai ngomong, Jeremy sudah kata. Jeremy boleh bantu kakak ikut berdoa dengan kakak, dan satu lagi deh. Aku boleh yang kedua nggak, Kak? Boleh yang kedua. Yang ngomong yang mana ya? Saya jadi bingung ini. Sebentar kakak buka dulu ininya. Yang kedua Yoel. Nah, siapa tadi yang mau? Jeremy dengan Joel. Jeremy dengan Yoel. Oke, Jeremy yang bangsa Indonesia ya dan IMPA online ya. Lalu yang kedua Yoel untuk doakan orang tua dan sekolah. Tadi yang ulang tahun tuh Hans ya? Yang hari ini ulang tahun? Iya, Kak. Hans ya? Oh iya. Nah, jadi nanti Jeremy doa bangsa Indonesia dengan IMPA, lalu Yoel berdoa untuk, masih ingat Yoel? Yoelnya mana Yoel? Kak. Iya. Yoel untuk berdoa untuk apa? Masih ingat? Orang tua dan gereja. Oke, dimulai dari Jeremy, habis itu Yoel ya. Nanti kakak tutup doanya. Kak, tadi aku doa yang mana, Kak? Kak Raymond boleh mundur slide-nya sedikit, Kak. Gereja apa sekolah, Kak? Jeremy berdoa untuk bangsa Indonesia dan IMPA online ini. Lalu Yoel untuk orang tua dan sekolah. Ya. Sudah ingat? Sudah, kalau sudah kita mulai berdoa ya. Mulai dari Jeremy, lalu Yoel, habis Yoel nanti kakak tutup. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kau mau berdoa untuk bangsa Indonesia yang sedang terkena COVID-19. Berkati COVID-19 ini agar cepat hilang. Berkati Pak Presiden agar dapat menjaga bangsa kami. Dan berkati juga IMPA online yang saat ini sedang kami lakukan agar dapat jalan lancar. Berkati kami agar dapat sekolah minggu bersama di luar rumah lagi dan sekolah di luar rumah. Tuhan Yesus, tolong berkati kami agar dapat melakukan aktivitas kami seperti dulu, agar kami dapat semangat kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas orang tua kami sudah menjaga kami dengan baik dan benar. Berkatilah juga orang tua kami yang sedang sakit. Dan juga berkatilah sekolah kami yang juga tetap muka agar bisa belajar dengan baik dan bisa yang sedang ulangan juga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Tuhan sudah dengar doa dari adik kami. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami, berkati dari khususnya gereja Jatikon, GPB Jatikon, Tuhan berkati dari pendeta hingga jemaat, dari pendeta, presbiter hingga jemaat. Tuhan berkati semuanya sehingga kami semua dapat terus bersatu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk tuan rumah dari sektor 1 sampai 16, walaupun kita sedang tidak beribadah di rumah mereka karena pandemi, namun kiranya Tuhan terus memelihara mereka dalam pekerjaan, pelayanan, dan kesehatannya. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik lain, kakak lain, dan orang tua adik lain kami yang sedang sakit ya atau dalam pemulihan.
khususnya berkati adik Luther Tobing, dan juga Tuhan berkati adik Petra, sektor 16, Tuhan juga berkati Papa dari adik Kristo di sektor 6, dan Tuhan juga berkati pemulihan dari Kak Louis. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dari minggu ini Tuhan, dari tanggal 9 sampai tanggal 15 Januari kemarin, sehingga dan hari ini juga, khususnya hari ini Tuhan berkati Hans yang bertambah usianya, Tuhan juga berkati Regina, Alfiana Putri Reci sektor 6, Tuhan berkati Joseph Prawira Paneleke sektor 3, Tuhan berkati Kana Alesia sektor 6, Tuhan berkati Kak Opi, Tuhan berkati Aubrey Edelora sektor 9, Tuhan berkati Gloria Bevan Pikauli sektor 16. Mereka semua sudah Tuhan berkati, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan tambahkan 1 tahun lagi umurnya, kiranya Tuhan dapat terus memberkati mereka di kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpahan, Tuhan berikan sukacita selalu. Ya Bapa di surga, inilah doa kami, kiranya Tuhan dengar doa kami, Tuhan sempurnakan doa kami melalui doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami dari makan kami secukupnya, agar kami dapat mengampuni dosa kami, dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Nah, sekarang kita akan masukin persembahan. Akan minta waktu 10 detik sebentar ya. Kita adik-adik siapkan persembahannya ya. Jangan lupa celengan persembahan. Kalau adik-adik masih punya celengannya disiapkan. Jadi adik-adik yang tidak punya minyak, persembahannya boleh dititip ya Kak ya. Dimasukin amplop atau. Jadi betul. Nah, jadi tadi cara memberikan persembahannya, Kakak jelasin dulu. Yang pertama, kita bisa pakai scan QR code dengan aplikasi OVO, Genius, GoPay, Dana, dan lain-lain. Jangan lupa untuk mengganti 2 angka terakhir dengan 11. Contohnya, jika ingin memberikan persembahan 5.000, adik-adik tinggal ketik 5011. Lalu yang kedua, persembahan dapat dikumpulkan di celengan yang sudah diberikan saat ibadah Paskah yang lalu, ya adik-adik. Nanti setiap akhir bulan persembahannya bisa diberikan ke gereja melalui orang tua. Bisa dimasukkan ke kotak persembahan saat ibadah luring atau ke kotak persembahan di kantor gereja. Kalau orang tua adik-adik lagi tidak bisa ke gereja, adik-adik bisa hubungi kakak layannya untuk membantu memberikan persembahan ke gereja. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan tulis PLKPA, nama adik layan, sektornya ya. Nanti kita akan sebelumnya memberikan persembahan, kita menyanyikan dulu satu lagu. Pada saat kita sudah menyanyi satu bait, ada jeda musik, baru adik-adik bisa memberikan persembahan itunya ya. Setelah sudah kita berikan persembahan, jeda lagunya selesai, kita baru kembali nyanyi lagu persembahannya bersama-sama lagi. Bisa dimengerti ya? Oke, kita sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria 252, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
Kita sudah memberikan persembahan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Siapa yang mau membantu untuk berdoa untuk persembahan kita? Jeremy lagi. Jeremy lagi. Waduh, yang lain ada yang mau nih. Aku, Coba. Calvin. Deh, biar gantian ya. Jeremy tadi sudah bantu. Sudah ikut berpartisipasi doa di doa syafaat, sekarang boleh. Teman-teman, Calvin. mari Ya. kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami yang sedikit ini. Semoga berguna bagi pelayanan dan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Calvin sudah bikin doa kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA. Yang pertama, ucapan terima kasih untuk adik-adik yang telah melayani sebagai pendoa syafaat. Tadi siapa aja? Ada Jeremy. Terima kasih Jeremy. Terima kasih Yoel. Dan juga doa persembahan untuk Calvin. Terima kasih Calvin yang sudah memberi. Dan satu lagi Hans yang tadi sudah cerita kalau hari ini ulang tahun. Yang sudah diberikan umur. Tambahan 1 umur lagi dari Tuhan Yesus. Itu menyatakan sukacita dari Hans. Lalu yang kedua ada ucapan terima kasih juga untuk adik-adik yang sudah mengirim ayat hafalan minggu lalu. Jangan lupa untuk minggu ini sampai hari Kamis. Video ayat hafalan bisa dilihat di YouTube channel Pelkat PAGPB Jatipon ya. Yang ketiga, saat teduh virtual akan kembali diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 pukul berapa Kak Ina? Jam 7 malam. Jam 7 malam kita udah harus standby karena 7:30 kita akan mulai via Zoom. Link Zoom-nya nanti akan diinfokan sama Kakak Layan ya. Sate ya, Kak? Bagaimana? Sate ya? Sate, betul banget. Lalu yang selanjutnya untuk IMPA minggu depan tanggal 23 Januari akan dilaksanakan via Zoom lagi di jam yang sama 8.30 pagi. Jadi kita harus pagi bangun pagi. Kita sudah bantu mama papa beres-beres sarapan langsung standby di Zoom. Cantik, ganteng. Betul banget. Nanti kakak-kakak Layan akan bagiin kembali 3 link Zoom masing-masing untuk kelas ATK, AK, AT seperti biasa. Link Zoom akan segera dibagikan oleh kakak-kakak Layan di sektor masing-masing ya. Pos 1 sama sektor siapa sampai sektor 16. Lalu ada lagi wartanya. Ini dia. Flyer satenya. Sama siapa? Kakak Jeremy Octavianus. Kakak Penatua Jeremy. Sudah tahu kan orangnya kan? Namanya Jeremy juga. Kalau yang ini nggak pakai Jeremy, tapi Jeremy. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam pengutusan. Kita akan bangkit berdiri. Anak-anak Allah. Yesus. Yesus. Yes. Kita akan menyanyi Kidung Ceria 254. Yesus segala-galanya bait 1 dan 3. Yesus segala-galanya menari hidupku sehari-hari dialah penopang
kekal karena kenal sobatku. Kita sudah menyanyi, kita akan doa berkat, tapi sebelum kakak berdoa, kakak mau ingatkan kembali, jangan live dulu ya dari roomnya, kita akan foto bersama. Jadi tetap standby dulu di sini, jangan kemana-mana. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati kami hingga akhir dari ibadah IMPA ini. Kiranya Tuhan dapat berikan kami selalu hikmat dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat terus memuliakan nama Tuhan. Khususnya kami juga dapat belajar tentang bagaimana kami terus bisa bahagia dan diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dapat terus percaya, terus berharap, terus berperilaku baik, dan selalu yakin Tuhan Yesus selalu memberikan kami penghiburan apabila kami mendapatkan masalah atau kondisi yang tidak kami inginkan. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami satu persatu yang hadir di sini, dan yang belum dapat hadir, kiranya Tuhan dapat berkati agar dapat mereka yang belum hadir dapat ikut bergabung bersama kami di minggu yang akan datang. Ya Tuhan Yesus, kami juga berkati semua keluarga kami, dimanapun mereka berada, berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan, berkat yang berkelimpahan yang hanya daripada-Mu saja. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Tuhan dengar doa kami, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa minggu depan diajak lagi teman-temannya biar semakin rame. Nggak cuma kita yang mendapatkan berkat, tapi semua teman kita bisa dapat berkat yang sama. Karena kita mau foto dulu Kare, atau gimana nih Kare? Iya, adik-adik dinyalain dulu kameranya ya. On cam. Pasang gaya. Halo Caca, bisa nyalain cam-nya, minta tolong biar kita bisa foto bersama. Nah, dinyalain adik-adik semuanya kameranya. Wow, duduk di mana ini kita nih? What the freak? Lagi interview. Iya nih, tinggal siapa yang belum nih ya? Kayak udah siap semuanya ya, biar Karmen capture ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi adik-adik ya. Jangan pakai pose dulu adik-adik, biar kelihatan mukanya semuanya. Wake up, wake up. Ini siapa yang masih gelap ya? Yoel. Yoel. Nah. Oke. Ini jangan pose dulu sayang, nggak kelihatan mukanya. Oke, Muka di rapor aja dulu. 1, 2, 3. Oke, adik-adik, terima kasih semuanya ya. Terima kasih juga Kak Remo. Terima kasih sudah pada hadir. Adik-adik sudah. Jangan lupa adik-adik ya, video ayat hafalannya sama aktivitas yang tadi belum selesai. Ya, Kak. Oke, kakak tunggu. Ini kakak sampai diem sini nungguin ya, adik-adik belum selesai juga nih.
Kanwel belum ya, Kak? Udah ada tuh. Live ya? Udah ada Udah Kak. boleh live sekarang, boleh. Oh, udah boleh live Kak sekarang Kak. Ada. Terima kasih. Dah, Bu Kakak. Andre. Selamat hari Minggu. Salam buat Papa Mama. Buat kakak adik. Kakak adik, oma opa. Meler euy. Kita nunggu siapa Kita lagi ya, Kak? nungguin apa nih? Kak Neti. Oh iya, Kak Neti, bener satu lagi. Kirain Kabara tadi. Lupa. Kabara co-host ya. Kabar, aku baru lihat WhatsApp-nya, ya ampun. Aku baru ngeh, ternyata kan ke Mark Esrit gitu loh. Iya, Jadi lihat kemarin ditanyain juga. Ampun. Nggak apa-apa lah. Bantuin. Nggak apa-apa, Kak. Tungguin aja ya, Kak. Boleh. Kaina senyum. Kalau lagi cerita, nahan meler tuh berat banget kayaknya ya, langsung buyar. Udah ada catatan depan mata juga buyar kalau lagi nahan pilek tuh. Mau nyedot salah, mau dibuang salah. Ini sampai nggak jadi tugas ini jam 10 nih. Di jam 10 kan ya? Iya, Kak. Kak, ini siapa dua anak ini ya, Kak? Aku lupa deh yang cowok-cewek ini. Yang mana ya? Nggak ada. Enggak, maksudnya yang coba Kak Jerry tolong ini dia lihat yang Itu aku kirim ya? di grup. Leo itu ya? Iya, itu Leo siapa tuh? Elo sama itu ya? Iya. Kayaknya anak Kalau baru deh. Yang baru aktif. Ntar tanyain ke Kak Johan deh. Terus yang ini siapa kayak yang kacamata ini aku lupa deh. Hans ya? Hans. Mana yang kacamata? Hans yang ulang tahun. Sektor berapa tuh tadi, Kak? 43 ya? Hans 3. Terus ini cewek siapa nih, Kak? Yang sebelahnya si Calvin? Sebelahnya Calvin tuh Diantra ya? Diantra bukan? Diantra sektor 4 bukan sih? Terus yang sebelahnya, oh Rere sektor 2 nih. Yang mana? Yang bawahnya Sebelahnya Keke. Noel. Sebelahnya Keke ya kan ya? Keke yang tengah di atas 2 itu Keke. Sebelahnya Kabara, Rere kan? Rere, sebelah Kabara Rere. Terus sebelahku siapa nih kayak aku bilang jam pose malah. Nah, ini dia nih. Ini yang pose nih, aduh. Siapa ya? Aduh, siapa ini ya? Iya nih, siapa nih ya? Kabar tadi nyatet gak? Siapa aja? Ini aku lagi catat, Kak. Oke. Kalau gua nggak sempet catat. Gue juga lupa screenshot tadi, asli. Lah, tadi gua itu lupa aktivitas. Yang bikin siapa? Kanwel tadi ada Ingatnya beberapa pas nggak doa bisa loh. berkat. Itu kenapa Apa? ya? Apa? Tadi ada lain tuh ada yang nggak bisa juga, kenapa ya? Karena belum sign in atau gimana sih? Nggak bisa apa? Buka linknya.